biasa. Nah, semangat puan, depan turun jauh ya. Ya, anak-anak sekalian, bagaimana menghadapi kejadian kebakaran? Ya, semua dengar sini. Bagaimana kita menghadapi terjadinya kebakaran? Ibu kepala sekolah sudah menyediakan alat pemadam api ringan, kemudian tandu dan perlengkapan lain. Kalau ada temannya yang terjebak di dalam kelas tidak sadarkan diri, bagaimana cara kita mengeluarkan? Bagaimana cara kita melindungi teman? Ya. Dan selanjutnya kita harus juga memahami bagaimana cara memadamkan api. Cuma biasa Pak Kam sakit rumah. Cuma biasa tanya api kira sebelumnya rumah. Nah, oke, mone biasa Pak Mercon, Bapak petugas yang akan menerangkan bagaimana cara penggunaan alat pemadam api ringan. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak. Orang lulu itu kan di on Pedelu 2022 itu. Luar biasa untuk anak-anak, semangatnya luar biasa sekali. Yang saya hormati Ibu Guru Kepala Sekolah SDN 32 pagi. Langsung saja pada pagi ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan alat pemadam api ringan atau biasa disebut dengan APAR. Jadi fungsi APAR ini fungsinya untuk memadamkan api pada awal terjadinya kebakaran. Ini adalah fungsi APAR. Jadi APAR ini berfungsi untuk memadamkan banyak kelas A, B, C, dan D. Kelas A itu apa? Kelas A itu adalah kebakaran benda padat seperti kayu, bensin, solar, minyak, dan sejenisnya. Untuk kelas kebakaran kelas C itu adalah kebakaran korsleting listrik kelas C. Untuk kelas D anak-anak ya, kelas D itu untuk kebakaran benda logam seperti seng, besi, kayu, benda padat ya. Tembaga, kemasannya jenis besi. Jadi langkah awal penggunaan APAR ini, perhatikan ya anak-anak ya. Langkah awalnya terjadi kebakaran, ada sudah disegel ini, ada segelnya, ada klik pengamannya. Sudah terjadi kebakaran itu segera ambil APAR pada tempatnya. Jadi posisi APAR itu harus disimpan di tempat yang mudah dilihat, mudah diambil. Maksudnya mudah diambil itu ini akan mempersulit kita untuk mengambilnya. Jadi ketinggian untuk pemasangan APAR itu 1,25 cm. Jadi langkahnya untuk memadamkan api yang pertama, pintu amannya.
Pintu. Pintu tuh. Jangan menarik pin. Satu menekan ke sini. Kalau ini akan mempersulit pengamannya yang kedua. Pegangnya seperti ini. Lalu tarik. Dan terus cara pengetesan yang kedua yaitu dengan cara biasanya di sini ada label informasi. Ini hanya setahun fungsinya. Kalau sudah lewat 1 tahun, media yang ada dalam ini akan menggumpal. Terus cara pengetesan untuk memastikan bahwa apa ini berfungsi atau bagaimana dengan cara Iya, bye-bye. Alah. Perhatikan itu. Nanti kasih tau papa nih. Jangan ngolonin papa. Ira. Jadi apar ini menggunakan media foam, bukan menggunakan media bubuk kimia kering atau dry chemical powder. Pilih lawan mana yang beri Oh, Pak Ruslin. Apar ini tidak bisa digunakan untuk proses pemadaman kebakaran kelas C listrik karena akan menghantarkan listrik karena medianya mengandung cairan menghantar. Yang tidak menghantar arus listrik adalah yang menggunakan media dry chemical powder atau bubuk kimia kering. Madam lepak. Oh, warbatin aku. Bara warbatin aku. Tinggal di bawah pakai kain SD anu api. Abu, lihat api. Idi. Lihat api. Api. Nanin pantai. Kebakaran yang ada dalam dapur rumah tangga memang yang ada di dapur rumah tangga biasanya penggunaannya adalah yang berjenis foam. Kalau yang berjenis dry chemical powder atau bubuk kimia kering itu untuk memadamkan kebakaran yang bentuk padat seperti kayu kertas dan sebagainya. Ya, jadi ketika terjadi kebakaran, langkah apa? Mengambil pada tempatnya, baru mengarah ke titik api, melihat arah angin, lihat arah angin ya, nggak boleh berhadapan langsung dengan api bila memadamkan kebakaran. Kalau anginnya yang mengarah ke arah barat, posisi kita berada di sebelah ini. Ya langsung aja, Seko. Tepuk tangan.
pakai sholat. Kakak. Ibu ya. Dalam pemadaman sudah begitu cukup. Karena bom ini hanya menggunakan bahan bakar yang berminyak seperti pertalite dan sinarkotik. Jadi memadamkan api di kelas air kayu ini sudah begitu sempurna. Ketimbang dari powder itu. Ah, akang main deh, asli nih. Tidak mampu untuk memadamkan api. Jadi ibu-ibu segera menghubungi damkar. Ada nomor yang kami bagikan itu adalah nomor kami. Ketika di rumah ibu atau di masyarakat terjadi kebakaran, segera menghubungi nomor yang kami bagikan. Dari segitiga api ibu-ibu, sehingga segitiga api itu salah satu yang kurang dan ada yang dihilangkan oleh apa ini, maka api tidak akan terjadi kebakaran. Nah, maka kita akan coba bagaimana cara kerja daripada apa ini. Ya, saya minta dari salah satu anggota untuk melakukan simulasi terhadap kebakaran. Ya. Langkah awal yang kita harus ketahui ketika apa ini berada, baik itu di dalam ruangan, di dalam gedung. Awalnya adalah kita mengambil apa? Cara mengambil apanya? Jangan pegang di atas ini, Bu. Ini adalah katup untuk pembuka daripada media yang ada di dalam apa ini. Yang bagian di bawahnya aja, Bu. Kita pegang. Untuk cara seperti ini. Ini adalah contoh yang bagus ketika cara mengambil apa tersebut. Kemudian setelah kita mengambil apa, kita bawa ke tempat lokasi kebakaran, sekitar 3-4 meter dari lokasi. Pinnya harus dilepaskan dulu kita melaksanakan pemadaman. Ya, cara membuka pin ini, Bu, ini adalah kunci daripada apa tersebut. Walaupun kita punya dengan yang begitu besar, tapi sebelum kita mengeluarkan kunci ini, apa ini media atau media yang ada di dalam apa ini tidak akan bisa terbuka, Ibu. Jadi langkah awalnya adalah kita membuka pin daripada apa ini. Ya, setelah seperti ini adalah bebas. Kita mengecek bagaimana apa ini bisa bagus atau masih bisa dipakai atau gimana. Kita mengecek. Bagaimana cara mengeceknya? Dengan cara adalah menekan tuas daripada apa ini. Ya. Cara mengeceknya adalah menekan tuas daripada apa. Ya. Silakan ditekan. Ibu keluar, maka apar ini bekerja secara aktif. Jadi apar ini bekerja secara aktif. Jadi proses pemadaman bisa dilaksanakan. Itu adalah cara pengecekan apar. Jadi walaupun yang berada di angka hijau, pas kita mengecek dan memberikan tuasnya tidak mengeluarkan media, sama dengan apa tidak bisa difungsikan. Jadi cara yang tadi itu adalah Tiara paus. kita selanjutnya akan melaksanakan prosesi pemadaman. Proses pemadaman ini bagi petugas pemadam itu antara api dengan petugas itu lebih kurang 3 meter dari api awal, 3 meter. Terus melihat arah angin, Ibu, jangan melawan arah angin. Kalau angin dari barat, ya kita berada di sebelah barat. Ya, perlahan-lahan kita maju sampai ukuran 3 meter. Kita melihat arah angin bagaimana. Ya.
Sebelum kita melakukan penyemprotan, kita lihat dulu arah angin. Ya, ternyata arah angin ini berputar. Ya. Ini adalah cara kerja dari drive motor. Mampu dipadamkan dengan menggunakan apar ini, Bu. Mampu digunakan dengan apar ini. Tidak perlu lagi mencari foam, tidak perlu lagi mencari CO2, tidak perlu, karena dengan satu apar ini, dengan Semica Dry Folder ini, kita mampu memadamkan semua kebakaran yang ada. Jadi itu ya. Itulah dari anggota kami yang melakukan simulasi kebakaran. Nanti akan saya coba dari ibu-ibu, ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu pegawai yang ada di sini untuk mencoba bagaimana cara memadamkan api dengan menggunakan apar. Supaya penasaran, ya. Pinnya dilepas dulu. Ya, pinnya adalah ini pinnya. Lepaskan dulu pin. Ya. Nah, kemudian kita menuju lokasi kebakaran. Ya, hati-hati. Lihat arah angin Ibu. Jangan melawan arah angin Ibu. Ya. Ya, sekitar 3 meter. Ya, tinggal dipencet kuat daripada apa itu. Terus itu jangan berhenti pencetnya sampai apinya mati. Lepaskan serangan, lepaskan serangan. Ay pana tuas. Ay pana nanti mesen deh ya. Ya. Ada naik api na Umi ke nena toy api na. 3 meter. Ya, ari ali. Baca aja bukan saya. Ya, bati bau tekan deh bitawa dah. Angkat, dipencet, arahkan mosernya ke Tidak ada tanding usaha dan be. pencet dulu.